Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok atas nama Farhan Febrianto, kemudian Firdaus Ratnakumala, Mahayu Dwi Setianingrum, Bagus Pribadi, kemudian Juwadi Syahputra akan mempresentasikan tugas mengenai peningkatan sistem komunikasi internal dan pengendalian risiko keuangan berbasis teknologi pada PT Pencari Berkah. Adapun tujuan presentasi kami adalah yang pertama, menyampaikan hasil proposal yang telah disetujui. Dua, menjelaskan bagaimana tim menangani krisis komunikasi keuangan kepada stakeholder. Yang ketiga, menyampaikan laporan formal akhir implementasi proyek kepada investor. Yang keempat, menunjukkan simulasi teknik, negosiasi, dan penanganan konflik dengan pemegang saham. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Lala untuk menyampaikan hasil proposal dan penanganan krisis komunikasi keuangan. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Eh, Perkenalkan, saya Lala, staf keuangan dari PT Pencari Berkah. Di sini saya akan memaparkan proposal dan eh, penanganan krisis komunikasi keuangan di PT Pencari Berkah. Nah, latar belakang dari proposal ini adalah dikarenakan perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara organisasi dalam mengelola proses bisnis, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian internal. Di sisi lain, kompleksitas transaksi yang semakin tinggi menuntut perusahaan untuk memiliki sistem komunikasi internal yang efektif, terintegrasi, dan didukung oleh teknologi yang mampu mengurangi risiko operasional maupun risiko pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi internal perusahaan, ditemukan beberapa kondisi yang memerlukan perhatian manajemen, antara lain perubahan prosedur rekonsiliasi data keuangan, indikasi kebocoran data keuangan minor, koordinasi antara unit akuntansi dan teknologi informasi belum optimal, monitoring tindak lanjut yang belum secara real time, dan dokumentasi pengendalian internal masih tersebar. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan menyusun proyek peningkatan sistem komunikasi internal dan pengendalian risiko keuangan berbasis teknologi. Nah, usulan proyek yang kami ajukan ada 5. Yang pertama adalah pengembangan dashboard komunikasi internal, kemudian digitalisasi rekonsiliasi keuangan, implementasi early warning system, kemudian penguatan keamanan data dengan MFA, dan audit trail, serta integrasi SOP ke sistem digital. Kemudian untuk rencana implementasi dari proyek yang akan kami laksanakan, yang telah kami laksanakan adalah sebagaimana tampil pada layar, yaitu pada minggu pertama sampai dengan kedua, analisis kebutuhan sistem, lalu minggu ketiga sampai ke-6, pengembangan dashboard komunikasi, minggu ke-7 sampai 10, integrasi sistem rekonsiliasi, minggu ke-11 atau tahap keempat, uji coba sistem, kemudian minggu ke-12 pelatihan pengguna, dan minggu ke-13 implementasi penuh. Untuk biaya proyek sendiri, totalnya ada sekitar 250 juta dengan cadangan biaya tak terduga 5%, yaitu sebesar 12,5 juta, sehingga total biayanya adalah 262.500.000 rupiah. Untuk sumber pendanaannya sendiri diusulkan berasal dari anggaran pengembangan sistem informasi perusahaan, anggaran peningkatan pengendalian internal dan manajemen risiko, dan anggaran transformasi digital perusahaan sesuai dengan prioritas direksi. Kemudian manfaat dari proyek yang
kami lakukan ini ada empat manfaat. Yang pertama adalah manfaat operasional, yaitu mempercepat penyampaian informasi keuangan, mengurangi kesalahan komunikasi antar unit, meningkatkan efisiensi proses rekonsiliasi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk pengendalian internal, bisa memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan, memudahkan pelaksanaan audit internal, dan mempercepat tindak lanjut atas temuan audit. Untuk manfaat manajemen risikonya dapat menurunkan risiko kebocoran data, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, dan meningkatkan keandalan informasi keuangan. Untuk manfaat yang keempat terkait tata kelola perusahaan, dapat mendukung transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Kemudian terkait penanganan krisis komunikasi keuangan, em, pada tahap implementasi dan pelaksanaan proposal, jika muncul krisis berupa beredarnya informasi bahwa perusahaan mengalami kebocoran data besar dan gangguan pelaporan keuangan, tim melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tim akan melakukan identifikasi krisis yang meliputi memastikan fakta melalui audit internal, menentukan insiden bersifat minor dan tidak mempengaruhi laporan keuangan secara material. Setelah identifikasi, dilanjutkan dengan pembentukan tim respon cepat yang terdiri dari manajer akuntansi, eh, lalu unit teknologi informasi, auditor internal, dan corporate communication. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menyusun strategi komunikasi kepada stakeholder. Nah, pesan-pesan yang kami sampaikan kepada stakeholder antara lain menjelaskan bahwa perusahaan telah mengidentifikasi insiden, eh, lalu juga menyampaikan bahwa transaksi pelanggan tetap aman, tentunya dari hasil identifikasi krisis sebelumnya, lalu juga terkait sistem pengendalian nih, yang sedang diperkuat akibat adanya krisis yang terjadi dan operasional perusahaan akan tetap berjalan optimal setelah terjadinya krisis. Kemudian untuk media komunikasinya ada email resmi kepada investor, kemudian melakukan rapat virtual dengan pemegang saham, lalu mengirimkan memo internal kepada karyawan dan menyusun laporan perkembangan berkala. Lalu hasil penanganan krisisnya itu antara lain adalah diharapkan tidak terjadi penarikan investasi, kepercayaan investor tetap terjaga, dan proyek transformasi digital tetap dapat dilanjutkan. Nah, demikian paparan terkait proposal. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Mahayu untuk menyampaikan laporan formal akhir implementasi proyek. Baik, terima kasih Saudari Lala atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Mahayu sebagai staf keuangan PT Pencari Berkah. Nah, sebagai tindak lanjut atas proposal peningkatan sistem komunikasi internal dan pengendalian risiko keuangan berbasis teknologi, PT Pencari Berkah telah menyelesaikan implementasi proyek yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas komunikasi keuangan, meningkatkan pengendalian internal, dan meminimalkan risiko operasional serta risiko pelaporan keuangan. Nah, proyek ini dilaksanakan sebagai respons atas temuan evaluasi internal terkait prosedur rekonsiliasi data, keamanan informasi keuangan, koordinasi lintas fungsi, dan dokumentasi pengendalian internal. Nah, laporan ini disusun untuk memberikan informasi kepada investor mengenai capaian implementasi, penggunaan anggaran, manfaat yang diperoleh perusahaan, serta dampaknya terhadap penguatan tata kelola dan pengelolaan risiko keuangan perusahaan. Nah, proyek ini dilaksanakan selama 13 minggu dan telah selesai sesuai jadwal yang telah direncanakan dengan ruang lingkup implementasi meliputi satu pengembangan dashboard komunikasi internal, kemudian dua digitalisasi proses rekonsiliasi data keuangan, yang ketiga implementasi early warning system atau EWS, kemudian yang keempat penguatan keamanan data keuangan, dan yang kelima integrasi SOP penanganan insiden dan rekonsiliasi ke dalam sistem digital perusahaan. Nah, kemudian berdasarkan hasil implementasi, untuk poin pertama terkait dengan dashboard komunikasi
eh, internal, sistem dashboard itu telah berhasil diimplementasikan oleh unit akuntansi, teknologi informasi, dan auditor internal dengan memungkinkan bahwa penyampaian informasi terkait perubahan kebijakan, status rekonsiliasi itu dapat dipantau secara real time. Kemudian koordinasi antar unit juga menjadi lebih cepat. Kemudian dari digitalisasi rekonsiliasi keuangan, modul rekonsiliasi digital ini telah mampu melakukan pencocokan data secara otomatis. Kemudian adanya selisih transaksi itu dapat terdeteksi secara cepat. Kemudian eh, pendokumentasian secara elektronik menjadi lebih terstruktur dan laporan rekonsiliasi dapat dihasilkan secara otomatis. Kemudian berdasarkan hasil uji operasional selama masa implementasi, waktu penyelesaian rekonsiliasi bulanan mengalami penurunan yang signifikan dan tingkat kesalahan pencatatan yang bersifat administratif telah dapat diminimalkan. Kemudian yang ketiga terkait implementasi Early Warning System atau EWS, ini berhasil dari sistem sendiri itu berhasil mendeteksi adanya transaksi tidak wajar, adanya keterlambatan rekonsiliasi, dan adanya aktivitas akses yang mencurigakan. Kemudian yang keempat terkait penguatan keamanan data, perusahaan telah mengupayakan beberapa hal dengan menerapkan multi-factor authentication, kemudian role-based access control atau RBAC, kemudian audit trail otomatis, enkripsi data keuangan, dan juga pemantauan aktivitas pengguna. Nah, hasil dari pengujian keamanan ini menunjukkan bahwa akses terhadap data sensitif kini dapat dikendalikan secara lebih ketat dan seluruh aktivitas pengguna dapat ditelusuri untuk kepentingan audit dan investigasi. Kemudian untuk poin kelima terkait integrasi SOP digital, SOP penanganan kebocoran data dan rekonsiliasi pencatatan ini kan telah diintegrasikan ke dalam aplikasi internal sehingga proses persetujuan, kemudian dokumentasi dan juga pemantauan kepatuhan itu dapat dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya terkait dengan realisasi anggaran, anggaran untuk proyek ini kan diproyeksikan 262.500.000 rupiah. Kemudian realisasinya di 242.800.000 rupiah. Artinya terdapat efisiensi sebesar 19.700.000 rupiah atau sekitar 7,5% dari anggaran yang telah direncanakan. Mohon maaf, untuk anggarannya direncanakan 250 juta. Kemudian untuk realisasi 242.800.000 rupiah. Kemudian untuk dampak terhadap kinerja keuangan dan pengendalian, manfaat yang diperoleh itu ada banyak ya, ada dampak operasional, ada dampak pengendalian internal, ada dampak manajemen risiko dan juga dampak tata kelola perusahaan. Nah, untuk dampak operasional itu dapat dilihat bahwa proses rekonsiliasi menjadi lebih cepat dan terdokumentasi, kemudian informasi keuangan tersedia secara lebih tepat waktu, dan koordinasi antara unit akuntansi dan juga tim TI itu menjadi lebih efektif. Sedangkan dari dampak pengendalian internal, pengawasan terhadap transaksi keuangan menjadi lebih kuat, bukti audit lebih mudah ditelusuri melalui dokumentasi digital, dan tindak lanjut temuan dapat dipantau secara terstruktur. Dampak dari sisi manajemen risiko kebocoran data telah menurun melalui penerapan tadi MFA dan RBAC. Kemudian
Risiko kesalahan pencatatan juga berkurang karena adanya validasi secara otomatis dan keandalan data pelaporan keuangan menjadi lebih meningkat. Dan untuk yang dampak tata kelola perusahaan, implementasi proyek ini mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan juga kepatuhan sebagai bagian dari penguatan good corporate governance. Nah, berdasarkan indikator keberhasilan yang ditetapkan pada tahap perencanaan, proyek dinilai berhasil diimplementasikan dengan capaian utama. Seluruh modul utama telah beroperasi, kemudian pengguna telah mengikuti pelatihan dan dapat mengoperasikan sistem, kemudian tidak ditemukan insiden kebocoran data material selama masa implementasi, dan proses rekonsiliasi bulanan telah menggunakan sistem digital secara penuh. Secara keseluruhan, proyek telah memenuhi tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas komunikasi keuangan, memperkuat pengendalian risiko, dan mendukung pengambilan keputusan manajemen yang lebih akurat dan tepat waktu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut sejalan dengan sasaran yang ditetapkan dalam proposal awal. Oke, kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bagus untuk simulasi teknik negosiasi dan penanganan konflik. Betul. Baik, pada bagian ini selanjutnya kami akan mensimulasikan teknik negosiasi dengan pihak ketiga dan pemegang saham. Selanjutnya kepada Saudara Zu kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Eh, Sebelumnya kita sudah mendengarkan paparan dari Ibu Mahayu selaku staf keuangan dari PT Pencari Berkah. Eh, Berdasarkan hal tersebut, saya persilahkan nih kepada rekan-rekan dari vendor maupun pemegang saham atau stakeholder. eh, saya persilahkan untuk memberikan tanggapan atas hasil laporan yang telah dipaparkan oleh Mbak Mahayu. Kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kami dari pihak vendor mengucapkan terima kasih kepada PT Pencari Berkah, Pak Direktur, Pak Manajer telah mempercayai kami terkait dengan proyek ini sehingga kerjasamanya berjalan dengan lancar. Kemudian terkait dengan implementasi sebagaimana tadi telah disampaikan eh, terkait dengan mungkin proyek eh, pembangunan dashboard komunikasi sampai dengan integrasi SOP digital, kami eh, menawarkan sepertinya agar lebih sempurna proyek ini kami menawarkan sebuah integrasi keamanan, artinya nanti eh, proyek-proyek yang telah kita buat, kita susun itu akan keamanannya akan terintegrasi eh, sehingga dapat berkelanjutan dan berjalan dengan optimal. Nah, kisaran nominal ataupun harga yang kami tawarkan kurang lebih sebesar 40 juta Bapak Ibu sekalian. Eh, Kami menjamin eh, jadi nanti integrasi keamanan ini akan memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk memantau pelaksanaan setiap proyek yang telah kita bangun. Mungkin seperti itu. Bahkan dari penawaran kami mungkin ada tanggapan ataupun pertanyaan kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Farhan. Pertanyaannya sangat bagus ya. Demi kelangsungan perusahaan ini, tentunya ini langkah preventif ya dari teman-teman vendor ya. Oke, kami persilakan kepada
Pak Bagus selaku manajer proyek untuk menanggapi. Ya, baik Pak Direktur, terima kasih Pak atas kesempatannya. Eh, Pak Farhan dari vendor cloud untuk penjelasannya tadi Pak terkait penawaran integrasi keamanan. Kami pada prinsipnya ya Pak setuju sih sebenarnya untuk pentingnya keamanan itu, tapi perlu diketahui bahwa kondisi perusahaan kami pada akhir-akhir ini pada akhir-akhir ini ya Pak, kami mengalami ini Pak, apa namanya, itu Pak, keterbatasan anggaran Pak. Jadi dari investor itu mengurangi gitu kucuran dananya kepada perusahaan. Jadi kita semua serba terbatas nih Pak pada saat ini. Nah, kami bertanya nih Pak pada pihak vendor dalam hal ini untuk tetap menjaga standar keamanan yang ditetapkan itu, kita bisa nggak sih Pak cari solusi yang tanpa ada biaya tambahan gitu Pak. Jadi tetap dengan harga yang sesuai, namun tetap memenuhi standar keamanan yang dipersyaratkan gitu Pak. Baik Pak Agus selaku manajer, kami sebagai jujur saja kami sebagai pengembang proyek ini terkait dengan fitur keamanan ini memang suatu hal yang berbeda Pak. Artinya memang tambahan dari proyek-proyek yang telah kita bangun sebelumnya Pak. Dari mulai dari pembangunan dashboard, rekonsiliasi digital hingga integrasi SOP. Jadi memang eh, fitur keamanan ini benar-benar menambah keberlanjutan, artinya keamanan dari proyek yang telah kita bangun sebelumnya. Dan juga fitur keamanan ini sebenarnya sangat penting, Pak, terutama untuk audit trial dan kontrol akses. Jadi kita mempunyai kontrol akses pada setiap apa namanya proyek seperti itu, Pak. Iya, Pak Farhan, kami memahami ya Pak pentingnya dari fitur-fitur tersebut yang Bapak tawarkan itu. Jadi integrasi itu sangat diperlukan untuk keamanan yang lebih advance gitu ya Pak. Kemudian eh, gini Pak, kita kan kondisi saat ini serba terbatas nih Pak. Jadi kalau dari sisi kami, dari keuangan gitu, bisa nggak sih Pak kalau kita untuk melakukan integrasi tadi itu secara bertahap gitu Pak. Jadi karena kondisi saat ini kan belum memungkinkan ya dalam tanda kutip. Jadi kita untuk awal-awal ini kita manfaatkan dulu nih Pak fitur-fitur inti yang sudah tersedia, yang sudah bisa kita running gitu. Jadi untuk penawaran tadi kita bisa pertimbangkan untuk dilakukan pengaktifan itu setelah kita lakukan evaluasi triwulanan gitu Pak. Sangat memungkinkan, Pak Bagus, sangat-sangat memungkinkan terkait dengan tahapan tadi. Jadi mungkin kami akan me- menambah fitur tersebut terlebih dahulu ke setiap proyek kita. Jadi nanti kita tambahkan dulu. Jadi nanti ketika integrasi dan aktivasi bisa dilakukan pada tahap selanjutnya. Artinya dilakukan pada tahap yang berbeda. Nah, terkait dengan tahapan tersebut, selanjutnya mungkin nanti kami memerlukan kepastian ya Pak terkait jadwal dan waktu aktivasi tahap keduanya nanti Pak. Iya, iya Pak, siap. Oh, kami bisa Pak, kami bersedia Pak untuk melakukan addendum kontrak ya. Dalam hal ini untuk penambahan fitur tadi Pak. Dalam addendum kontrak itu nanti kita ini Pak, buatkan terkait jadwal evaluasi dan untuk target diimplementasi di tahap yang kedua.
Itu penambahan fitur keamanan yang tadi Pak untuk integrasinya. Begitu Pak, mungkin bisa kita sepakati bersama. Dengan ini kan kita sama-sama bisa jalan semua, jadi keamanan bisa terjamin dan untuk arus kas perusahaan juga tetap di batas aman. Begitu Pak. Terima kasih Pak vendor. Kami kembalikan pada Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Bagus. Keren nih, Pak Bagus nih. Kalau kita eh, apa namanya, kita bersedia Pak Farhan. Kita bersedia untuk adendum kalau misalnya ini untuk kepentingan perusahaan. Baik, selanjutnya dari Ibu Lala, apakah ada tanggapan? Ya, izin Pak Direktur. Jadi jujur aja nih saya menilai proyek ini itu agak-agak terlalu mahal ya. Jadi kalau di pandangan saya, kenapa perusahaan bisa mengeluarkan lebih dari 240 juta untuk sistem komunikasi dan pengendalian? Nah, kalau dari pandangan saya sendiri, bukankah dana tersebut lebih baik digunakan untuk kita bisa meningkatkan penjualan gitu, Pak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Firdaus. Bu Lala ya? Bu siapa? Ibu panggilannya Ibu? Iya, Lala boleh. Oke, Ibu. Tadi saya sedikit nangkep nih pertanyaan Ibu mengenai proyek ini terlalu mahal. Kenapa harus ngeluarin 240 juta gitu untuk hanya sistem komunikasi gitu ya, Bu ya? Oke. Nah, izin menanggapi Bu Lala. Eh, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak atas masukannya. Kami memahami sangat sangat betul-betul memahami kekhawatiran Ibu selaku stakeholder mengenai efisiensi penggunaan dana perusahaan. Namun perlu kami jelaskan bahwa proyek ini itu bukan sekedar hanya pengadaan teknologi, melainkan investasi ke depan untuk perusahaan. Yang mana yang pertama, Ibu, untuk mencegah risiko kebocoran data, lalu mempercepat rekonsiliasi keuangan, dan selanjutnya meningkatkan keadilan laporan keuangan dan juga tentunya melindungi teman-teman yang dari teman-teman pemegang saham seperti Bu Lala ini dalam jangka panjang. Kemudian sebagai bentuk akuntabilitas kami telah melakukan evaluasi biaya dan juga berhasil menyelesaikan proyek dengan realisasi hanya 242 juta 242,8 juta. Nah, ini lebih rendah dari anggaran yang telah kami rencanakan, yang tadi udah dipaparkan ya secara rinci oleh Ibu Mahayu. Nah, kami juga tentunya untuk pengadaan ini kita harus tetap menetapkan indikator keberhasilannya. Kita sudah menetapkan yang pertama adalah penurunan waktu rekonsiliasi, lalu peningkatan ketepatan waktu pelaporan, dan juga penguatan monitoring transaksi. Nah, apabila Ibu Ratna berkenan nih, kami siap menyampaikan laporan evaluasi manfaat proyek setiap triwulan, bahkan setiap bulan Ibu. Tapi mohon maaf Ibu, ini sepertinya kalau untuk per bulan, Bu Mahayu kayaknya keberatan Ibu. Jadi mungkin kita bisa ngasih apa ya, berkenan menyampaikan laporan evaluasinya secara triwulanan Ibu. Jadi nanti Ibu Bu Ratna selaku perwakilan dari stakeholder kita nih perusahaan ini bisa memantau hasil investasi secara transparan dan tentunya memberikan rasa aman nih Bu kepada teman-teman stakeholder. Mungkin sekian Ibu penjelasan dari saya. Ada yang ingin ditambahkan? Ya, baik. Baik, Pak Direktur. Jika demikian, mungkin saya berharap proyek ini bisa benar-benar memberikan manfaat yang nyata ya bagi perusahaan, lalu juga meningkatkan efisiensi, serta tetap terus memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham. Nah, kami juga berharap hasil evaluasinya dapat disampaikan secara transparan seperti yang Bapak sampaikan tadi, agar manfaat dari dari investasi ini dapat terus kami pantau. Oke, Demikian, Pak. baik. Terima kasih Bu Ratna. Tetap di sini ya Bu sebagai pemangku kepentingan kami. Asik. Iya. Mungkin itu aja dari sebelumnya saya ingin tanyakan dulu nih. Sekali lagi nih ke teman-teman semuanya nih dari pihak vendor, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup, Pak. Terima kasih. Oh,
Oke, Oh, Pak, Pak kami Bagus, dari manajemen cukup, Pak. cukup ya, Pak Bagus ya. Mbak Lala, Mbak Mahayu, cukup ya Mbak ya. Oke, dari Mbak Lala juga sudah cukup. Mungkin Oh, sekian dari forum kali ini. Saya harap teman-teman semua kita tetap menjaga kolaborasi dan kerjasama agar PT Pencari Berkah ini bisa go internasional. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan simulasi dari tim kami. Eh, saya selaku pemandu tadi ya, di awal telah membuka, selanjutnya akan menutup, di mana terima kasih sebelumnya kepada seluruh anggota kelompok. Bahwasanya dapat saya simpulkan yang pertama terkait dengan teknik negosiasi eh, perusahaan dengan vendor itu dapat kita simpulkan ada beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama terkait interest-based negotiation, artinya negosiasi berfokus pada kepentingan bersama. Yang kedua, problem solving approach, artinya mencari solusi bertahap, kemudian bukan menolak secara langsung. Kemudian yang ketiga yaitu teknik win-win solution, di mana vendor tetap memperoleh kontrak, perusahaan juga tetap menjaga anggarannya. Sedangkan untuk teknik yang kedua dalam penanganan konflik dengan pemegang saham, itu yang pertama terkait active listening, artinya menerima kritik tanpa defensif dari pemegang saham. Yang kedua, empati dan pengakuan kekhawatiran kepada pemegang saham. Yang ketiga, penyampaian data secara objektif. Yang keempat, fokus pada manfaat jangka panjang. Dan yang terakhir, membangun komitmen transparan melalui pelaporan secara berkala. Nah, dengan pendekatan tersebut, membantu meredakan konflik dan mengarahkan diskusi kepada solusi yang konstruktif. Nah, selanjutnya dari keseluruhan presentasi dari kelompok kami dapat disimpulkan bahwa proyek peningkatan sistem komunikasi dan pengendalian risiko keuangan telah berhasil diimplementasikan secara sesuai rencana. Yang kedua, krisis komunikasi keuangan dapat ditangani melalui komunikasi yang cepat, transparan, dan berbasis fakta. Yang ketiga, laporan formal akhir menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pengendalian internal serta efisiensi penggunaan anggaran. Yang keempat, konflik dan kritik dari pemegang saham dapat dikelola melalui teknik negosiasi yang berorientasi pada kepentingan bersama dan prinsip-prinsip transparansi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Farhan.